Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muksid Haitami. Saya seorang tour leader di PT Global Amanah Barokah. Di video yang lalu, saya menjelaskan tentang beberapa keuntungan jika teman-teman bergabung menjadi seorang tour leader, terutama tour leader umroh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang harus dikuasai minimal oleh seorang tour leader umroh. Simak videonya dan jangan lupa subscribe, like, comment, share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk yang lainnya. Silakan subscribe sekarang juga. Baik teman-teman, profesi menjadi seorang tour leader memang saat ini banyak digandrungi oleh para milenial, ya. Karena bagi milenial, menjadi seorang tour leader itu sungguh sangat menyenangkan. Seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, bahwa selain kita bisa jalan-jalan, kemudian juga kita mendapatkan uang saku dan tentunya dapat tips dari jamaah atau dari klien yang kita bawa, ya. Dengan syarat, ya, klien tersebut merasa senang dengan pelayanan kita sebagai seorang tour leader. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa hal tentang persiapan menjadi seorang tour leader. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk menjadi seorang tour leader, ya. Setidaknya ada 4 poin yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah teman-teman harus menguasai bahasa Arab atau Inggris, ya. Dua bahasa ini menjadi sangat penting, bahkan mutlak dikuasai bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia tour leader, ya. Terutama bagi teman-teman yang memang ingin berkecimpung di dunia tour leader umroh, ya, atau ingin menjadi seorang mutawif umroh, maka penguasaan bahasa Arab itu menjadi syarat mutlak bagi teman-teman. Nah, bahasa Arab ini ada 2 teman-teman. Yang pertama bahasa Arab Fusha, yang kedua bahasa Arab Amiyah. Kalau bahasa Arab yang teman-teman pelajari di sekolah, di kampus, ya, atau di halakoh-halakoh pembelajaran yang lain, mungkin itu adalah materi pelajaran bahasa Arab yang yang Fusha, ya. Kemudian yang kedua Amiyah. Nah, ini adalah bahasa Arab yang memang sering digunakan oleh orang-orang Arab pada umumnya, ya. Bisa dikatakan bahasa ini adalah bahasa gaulnya, gitu ya. Kalau kita kenal bahasa di kita adalah bahasa Betawi misalkan. Nah, begitupun di kalangan orang-orang Arab, bahasa yang familiar yang sehari-hari mereka gunakan untuk bercakap dengan temannya, ya, atau bahkan dengan kita sebagai seorang tour leader adalah bahasa Amiyah, ya. Contoh misalkan, kalau dalam bahasa Arab Fusha kita menyebutkan sebuah kalimat, sebuah kata, misalkan fi aina, gitu ya, fi aina. Maka kalau dalam bahasa Amiyah fen, gitu ya. Mereka sangat singkat bilangnya fen, di mana, gitu. Dan masih banyak kosakata-kosakata yang lain yang dalam bentuk bahasa Arab Amiyah. Ini harus teman-teman pelajari. Saya pernah menjadi bagian dari karyawan majalah Alo Indonesia. Nah, di situ saya banyak belajar tentang bahasa Amiyah dari Profesor Dr. Nabila Lubis, ya. Saya masih punya bukunya tentang bahasa Arab Amiyah. Insya Allah kalau teman-teman pengen fotokopi dan sebagainya, saya dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, teman-teman harus menguasai medan. Sebagai seorang tour leader, teman-teman harus menguasai medan. Medan dalam artian, dalam hal ini,
kalau teman-teman ingin menjadi seorang tour leader umroh, berarti teman-teman harus menguasai medan yang ada di Arab, ya. Di Mekah, di Madinah, teman-teman harus menguasai, ya, nama hotel, jalan, kemudian bagaimana transportasi di sana, gitu ya, pasar, apotek, dan lain sebagainya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu semua harus teman-teman kuasai. Ya. Saya dulu pertama kali menjadi seorang tour leader, ya, saya belajar dari, pertama, saya beli buku tentang menjadi seorang tour leader. Yang kedua, saya belajar dari YouTube. Saya banyak belajar, setiap malam saya searching, saya browsing, saya nonton video-video yang berkaitan dengan tour leader. Dan dari situ saya banyak mendapatkan ilmu dan banyak mendapatkan ide-ide untuk terjun menjadi seorang tour leader. Dan yang ketiga, saya bertanya kepada teman-teman atau orang-orang yang memang sudah lebih dahulu menjadi seorang tour leader, ya. Makanya teman-teman jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman harus mampu belajar menghadapi orang-orang Arab, gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa tipikal mereka dengan kita jauh berbeda, ya. Maka ketika teman-teman sudah berkecimpung di dunia tour leader, terutama tour leader umroh, maka teman-teman harus biasa menghadapi orang-orang Arab, ya. Saya pernah punya sebuah pengalaman yang menurut saya ini sangat-sangat menjengkelkan, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bawa jamaah, nanti antri di imigrasi Saudi, ya, baik di Jeddah maupun di Madinah, terutama yang di Jeddah. Jadi teman-teman yang bekerja di imigrasi Arab itu, mereka tidak peduli berapa panjang antrian jamaah, gitu ya, tidak peduli seberapa tua usia yang ngantri di imigrasi, ya. Mereka malah leha-leha, ya. Mohon maaf, mereka malah merokok, ya. Mereka malah main game, ya, main HP, ketawa-ketawa dengan temannya. Bahkan saya pernah ngantri di imigrasi Jeddah itu sampai 5 jam, teman-teman. Dan di situ banyak jamaah yang sepuh-sepuh. Nah, pada saat seperti itu, teman-teman sebagai seorang tour leader harus mampu mendinginkan suasana, mampu menghibur para jamaah yang memang sudah sangat lelah. Bayangkan 9 jam naik pesawat, ya, dari Jakarta menuju Jeddah atau menuju Madinah. Sampai di sana harus antri 5 jam hanya untuk menunggu stamp paspor supaya bisa keluar imigrasi. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka teman-teman harus bisa menguasai medan dan juga menguasai bagaimana teman-teman berhadapan dengan orang Arab, ya. Dengan porter-porter yang ada di bandara Jeddah maupun bandara Madinah juga teman-teman harus bisa menguasai. Yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang tadi saya katakan bahwa teman-teman harus otodidak, ya, dari YouTube, dari searching, ya, Google, ya, kemudian dari buku, ya. Jadi pada saat saya pertama kali bawa jamaah umroh, sebelumnya saya belum pernah umroh, tapi saya disuruh bawa jamaah umroh sebanyak 30 orang, ya. Nah, saya belum ada gambaran saat itu. Maka yang saya lakukan saat itu adalah beli buku. Saya beli buku di Gramedia, semua buku tentang umroh, tentang tour leader. Saya pelajari sejarahnya, saya pelajari cara-caranya, saya pelajari lokasinya, ya. Saya pelajari nama-nama jalan, nama-nama hotel, kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Kemudian saya belajar dari orang-orang yang memang sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia tour leader. Oke, bagaimana teman-teman? Semangat menjadi seorang tour leader, ya. Dan ingat, menjadi seorang tour leader artinya teman-teman menjadi pelayan tamu Allah, ya. Ini bukan main-main. Jadi teman-teman harus betul-betul bertanggung jawab terhadap semua jamaah yang teman-teman bawa ke tanah suci, baik itu akomodasinya, terlebih adalah ibadahnya. Karena poin pentingnya adalah bagaimana setelah mereka berangkat umroh, bukan hanya mereka mendapatkan gelar haji kecil dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, ya. Mereka membawa semangat spirit Haramain, tanah suci Mekah dan Madinah, ke dalam kehidupan mereka di tanah air. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kalau video ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe, ya. Jangan pelit-pelit teman-teman. Insya Allah setiap hari saya akan usahakan, saya akan sharing, saya akan berbagi tentang
ilmu yang saya miliki, walaupun cuma sedikit, tapi insya Allah ini bermanfaat bagi teman-teman yang memang berniat bergabung atau berniat berkecimpung di dunia tour leader, terutama tour leader umroh. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.